Ketemu lagi dengan Rosa Erma dan Kuku Sam di sekolah minggu online. Nah, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kuku dan Rosa percaya kabar adik-adik di rumah pasti sehat dan Luar biasa. Kuku Sam, minggu lalu kita merayakan apa ya, Kok? Minggu lalu kita merayakan Paskah. Oh, hari Paskah kita merayakan apa ya? Hari Paskah itu kita merayakan hari Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Kenapa Yesus harus bangkit dari kuburnya? Untuk apa? Karena Yesus itu mau menembus dosa kita. Oh, karena dosa kita sudah ditebus, kita diselamatkan, maka kita bersuka cita. Itu sebabnya kita akan menyanyikan sebuah lagu Hosana, sebuah lagu yang isinya tentang Tuhan telah menyelamatkan kita dan kita bersuka cita oleh karenanya. Yuk, mari semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu Hosana. Mari kita berdoa ya. Yuk, lipat tangan dan tutup mata. Ikuti Rosa Erma berdoa ya. Bapak yang di surga, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami masih dapat mengikuti sekolah minggu. Saat ini kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan cerita kita. Tuhan berkati agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, karena Tuhan telah rela mati di kayu salib demi kita, itu artinya Tuhan sangat sayang kepada kita, kepada adik-adik di rumah, kepada Koko, kepada Lause, kepada semua orang. Benar sekali, itu sebabnya kita akan nyanyi sebuah lagu tentang Aku Cinta Yesus. Kita nyanyinya dalam berbagai bahasa ya, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Pertama tentunya bahasa Indonesia, terus bahasa apa lagi kok? Bahasa Jawa, bahasa Batak Toba, bahasa Dayak, dan terakhir bahasa Oke, kita nyanyi ya. Semangat. Bahasa Indonesia. Dalam sekali
tentang perjanjian Tuhan dengan Abraham. Kebetulan sekali kita akan nyanyi lagu tentang Bapak Abraham. Yuk, masih semangat kan semuanya? Masih dong. Kita akan mendengarkan cerita kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu Mandarin ya. Lagu ini bercerita tentang bahwa ketika kita dalam keadaan sedih dan dalam keadaan susah, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. 我要向高山祈
Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Cici Angel di Sekolah Minggu Online. Nah, tadi kita sudah bersemangat kan memuji Tuhan. Sekarang kita harus lebih bersemangat lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Kita bersatu dalam doa, ikuti Cici berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kami masih bisa kami masih bisa mengikuti Sekolah Minggu Online. mengikuti sekolah minggu online. Sebentar lagi Sebentar lagi kami akan mendengarkan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Berkati kami Berkati kami agar kami agar kami menjadi anak-anak menjadi anak-anak yang baik yang baik dan tertib. dan tertib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita sudah bersemangat tadi memuji Tuhan. Sekarang kita harus lebih bersemangat lagi untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Cerita tentang firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 27. Temanya perjanjian Allah dengan Abraham. Sekali lagi ya Cici ulangi, perjanjian Allah dengan Abraham. Adik-adik, kalau kita berbicara tentang janji, adik-adik pernah nggak sih mama papa berjanji sama kalian? Misalnya adik-adik juara kelas, mama papa berjanji akan membelikan hadiah, atau misalnya adik-adik ulang tahun, mama papa berjanji akan membelikan banyak mainan-mainan yang bagus. Kalau mama papa sudah berjanji atau orang lain yang berjanji, pasti selalu ditepati kan adik-adik? Sama seperti Tuhan berjanji dengan Abraham, lalu Tuhan menepatinya. Walaupun kedengarannya bagi manusia tidak mungkin atau mustahil, tetapi Tuhan selalu menepati janjinya. Kita mau melihat apa saja janji Tuhan kepada Abraham yang bagi manusia itu kira-kira mungkin kalau adik-adik dengar, adik-adik terkejut. Cici juga terkejut loh waktu dengarnya. Janji pertama Tuhan kepada Abraham, Tuhan ingin membuat Abraham menjadi bapa dari bangsa yang besar. Keturunan Abraham akan banyak banget memenuhi bumi. Nah adik-adik, kalau misalnya Abraham melahirkan atau istri Abraham melahirkan umur 30-an atau 20-an, masih wajar ya adik-adik. Ini Tuhan memberikan janjinya pada saat umur Abraham 100 tahun dan umur istrinya Sarah 90 tahun. Adik-adik pernah kebayang nggak sih kalau misalnya Akong Ama di rumah punya anak lagi? Gimana ya adik-adik? Nanti Akong Ama melahirkan anak lagi, punya baby lagi. Wah, bagi kita tidak mungkin ya adik-adik, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menjanjikan Abraham dan Sarah memiliki anak di usia mereka yang sudah tua banget. Kita bisa lihat di gambar, tua banget, udah ubanan, jenggotnya sudah putih semua adik-adik. Sama seperti Akong Ama, mungkin lebih tua Abraham dan Sarah daripada Akong Ama di rumah. Nah, Tuhan menjanjikan Abraham keturunan yang sangat banyak. Nah, adik-adik tahu kan kalau Bapak Abraham itu orang yang baik, orang yang beriman, orang yang selalu taat kepada Tuhan dan selalu percaya kepada janji-janji Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengar banyak cerita tentang Abraham di minggu-minggu lalu. Adik-adik masih ingat kan? Jangan lupa ya, karena kita harus meneladani atau mencontoh sikap Abraham yang sangat baik. Abraham percaya nggak ya kira-kira akan janji Tuhan bahwa dia akan memiliki anak di usia 100 tahun? Awalnya Abraham juga sama seperti kita adik-adik, tidak percaya. Dia tertawa dan dalam hatinya berkata, apakah mungkin orang dengan umur 100 tahun dan istriku 90 tahun melahirkan anak lagi? Tetapi Tuhan menjanjikan Abraham bangsa yang besar dan dia akan memberkati keturunan Abraham. Keturunan Abraham Tuhan katakan akan menjadi raja-raja yang besar, raja-raja yang bagus, yang baik, yang hebat. Berarti kita, adik-adik pernah dengar gak sih lagu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga berarti kita sebagai termasuk keturunan Abraham loh adik-adik yang diberkati oleh Tuhan.
Kita sebagai anak-anak Bapak Abraham harus selalu taat kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Nah, di sini selain Tuhan menjanjikan anak yang sangat banyak, sebenarnya nama Abraham itu bukan Abraham loh sebenarnya adik-adik. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Oke, kita belajar ya. Nama Abraham itu sebenarnya Abram. Apa adik-adik? Pinter, Abram. Nah, karena Tuhan menjanjikan keturunan yang sangat banyak, Tuhan lalu mengubah nama Abram jadi Abraham. Dan istrinya yang semula namanya Sarai, nama sebelum Sarah itu Sarai. Lalu Tuhan mengubah nama Sarai ini menjadi Sarah. Sama seperti Tuhan merubah nama Abram menjadi Abraham, nama istrinya Sarai diubah juga menjadi Sarah. Kira-kira mereka akan melahirkan anak enggak ya adik-adik? Nanti kita lihat ya, tunggu cerita sekolah minggu depan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus meneladani kisah dari Abraham dan Sarah. Kita walaupun kedengarannya tidak mungkin atau mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama seperti Abraham, kita harus mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita harus percaya akan janji-janji Tuhan. Kita tidak boleh menentang perkataan Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Mungkin Tuhan menjanjikan sesuatu hal yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Dia semuanya itu mungkin. Adik-adik lihat deh, Abraham dan Sarah yang begitu tua, ubanan, jenggotan udah putih semua adik-adik, sudah seperti Akong Ama, bisa melahirkan anak dan menjadi keturunan yang sangat banyak. Tuhan pernah berkata keturunan Abraham akan menjadi sebanyak bintang di langit. Adik-adik bisa nggak sih menghitung bintang di langit? Nggak bisa ya adik-adik, sangat banyak. Seperti itulah keturunan Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti yang Cici bilang, harus selalu meneladani tingkah Abraham ya. Kita harus taat, kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan, karena janji-janji Tuhan itu selalu akan ditepati. Tidak hanya janji papa mama loh, tidak hanya janji orang-orang yang lebih tua dari kita, tetapi janji Tuhan yang selalu akan ditepati. Papa mama bisa saja berbohong kepada adik-adik, atau misalnya guru-guru bisa saja berbohong karena manusia kan terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Jadi kita harus selalu percaya ya, sama seperti Abraham, selalu percaya kepada Tuhan. Kita mau membaca ayat hafalannya adik-adik. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 4 ayat 21. Kita baca bersama ya. Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Sekali lagi ya. Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Demikian cerita sekolah minggu kita. Adik-adik harus selalu ingat ya. Dan kalau adik-adik penasaran seperti apa kira-kira atau bagaimana Ishak akan dilahirkan. Ishak itu nama anak Abraham loh. Penasaran kan? Kita tunggu cerita sekolah minggu depan. Yuk kita berdoa. Ikuti Cici berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk berkat-Mu, untuk berkat-Mu. kami telah selesai Kami telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, berkati kami berkati kami agar kami selalu taat dan percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Dadah adik-adik. Nah, Lause, tadi kita kan sudah mendengar cerita Alkitab. Adik-adik kira-kira tahu nggak ya ceritanya tentang apa? Benar, ceritanya tentang perjanjian Tuhan dengan Abraham.
Isi janjinya itu apa ya, Lause? Janjinya itu bahwa Tuhan akan memberikan Abraham itu keturunan yang lahir dari istrinya Sarah, dan anaknya itu akan menjadi bangsa yang sangat besar dan sangat diberkati. Kenapa sangat diberkati? Karena Abraham taat dan percaya kepada Tuhan. Jadi kita semua juga harus taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, kalau begitu kita akan menyanyikan lagu TAAT. Taat. Adik-adik, kita sudah selesai memuji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Kami sudah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dah.